Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bikum anak-anak ya, di pelajaran lanjutan Al-Akhlaqu lil Banin ya, jilid 2, yang dimana materi kita untuk saat ini adalah materi lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu kita masih membahas seputar kewajiban berbakti kepada kerabat ya. Setelah kemarin kita mempelajari siapa saja itu kerabat ya. Di antaranya adalah paman, bibi, baik itu dari bapak atau dari ibu, kemudian sepupu juga ya, anak-anak dari paman atau anak-anak dari bibi kita ya. Kemudian kita juga belajar di pertemuan kemarin beberapa contoh ya, keharusan kita ya, cara kita berbakti kepada mereka, di antaranya sering-sering silaturahim, berkunjung kepada mereka ya, kemudian melakukan hal yang baik kepada mereka ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi sebaliknya kita balas dengan kebaikan ya. Juga diantaranya adalah kita senantiasa harus menjadi orang yang terdepan ketika menolong mereka ini ketika membutuhkan ya. Maka pelajaran kita sekarang ya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yang insyaallah taala pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang beberapa dalil ya yang mengharuskan kita untuk berbakti kepada kerabat, kemudian beberapa kisah inspirasi ya, inspiratif ya, teladan bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada orang-orang terdekat atau kerabat-kerabat kita ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya, yang pertama tentu tentang dalil itu sendiri anak-anak, bahwasanya banyak sekali dalil di Al-Qur'an maupun di hadis ya tentang kewajiban berbakti kepada orang-orang terdekat kita. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana kalian sudah hafal ya insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ya, ini adalah potongan ayatnya ya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Kemudian menggandengkannya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian apa? Setelah perintah bertauhid, setelah perintah berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik pula kepada siapa? Wabidzil qurba. Orang-orang terdekat, kerabat-kerabat dekat kita yang tadi kita sebutkan ya. Kemudian dalam hadis lagi ya, dalam hadis ya, potongan hadis Nabi Muhammad SAW sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Ya, nah, kalian bisa lihat ya artinya di sini. Ya, Ustadz sudah artikan, tinggal dibaca nanti ya. Begitu pula di antara hadisnya juga Nabi Muhammad SAW sampaikan, "Walladzi yuhsinu ila aqaribihi yuwassi'ullahu alaihi fi rizqihi wa yutilu umrahu." Fima ma'nah ya. Yang senantiasa menjaga silaturahmi, maka akan Allah lapangkan rizkinya dan panjangkan umurnya. Ya. Ya. Itu sedikit beberapa dalil tentang anjuran berbakti kepada kerabat dekat kita. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat anak-anak, wa ammal ladzi yusi'u ila aqaribihi wa yu'dhihim fa innahu bil 'aksi min dzalik. Ya. Orang yang berbuat buruk kepada kerabatnya bisa menjadi penyebab terhalangnya masuk surga ya, yumna'u an dukhulil jannah ya. Ini sebaliknya ya, jika ada manfaatnya ya dari berbakti kepada kerabat, maka sebaliknya jika kita berbuat buruk kita juga akan kena imbasnya ya. Di antara imbasnya atau pengaruhnya ya ketika berbuat buruk kepada kerabat kita adalah
itu bisa menjadi penyebab terhalangnya kita masuk surga. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannata qati'un. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Kalian bisa baca sisa hadisnya nanti. Kemudian artinya juga Ustadz sudah sertakan di situ. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini, ya, sangat penting kalian lihat nomor 5, ya. Kalian baca dengan baik dan nanti artinya diperhatikan. Ya, ini artinya. Dan jika engkau disakiti oleh salah satu dari kerabatmu, maka bersabarlah dan balas keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Jangan kemudian dibalas dengan keburukan yang serupa atau bahkan lebih buruk dari yang mereka lakukan. Ya, tidak boleh. Karena yang demikian adalah sifat terpuji seorang muslim. Ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi sebaliknya membalasnya dengan kebaikan, ya, dan bersabar atas semua itu dan memaafkan. Ya, lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, aku memiliki kerabat, aku menjaga silaturahim, tapi mereka memutuskannya. Aku berbuat baik, namun mereka berbuat buruk kepadaku, ya, dan aku terus bersabar. Kemudian Nabi bersabda, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari seseorang tadi. Jika benar apa yang engkau katakan, maka itu seperti engkau memasukkan batu bara ke mulut mereka, dan Allah akan selalu menolongmu dari keburukan mereka selama engkau bersabar. Maksudnya adalah biarkanlah kemudian mereka melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, ya. Jika engkau sabar, maka sejatinya mereka sendiri yang berbuat keburukan kepada mereka, kepada dirinya sendiri. Ya, itu sejatinya mereka sendiri yang membuat keburukan, ya, kepada diri mereka sendiri, ya. Dan Allah SWT akan senantiasa menolong orang-orang yang bersabar dan membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian, ya, di sini kita akan mengupas sedikit cerita, ya. Kalian bisa lihat di situ dengan judul Abu Talhah Al-Ansari wa Aqaribuhu. Ya. Jadi nanti teksnya kalian baca sendiri, ya, kemudian artinya kalian tulis ulang, ya, ke kitab agar mudah untuk diingat. Ya, ini ceritanya lumayan panjang. Ustadz sudah artikan di sini. Ya, kita lihat kisah teladan seputar berbakti kepada kerabat dari Abu Talhah, ya. Ini kisahnya Abu Talhah. Disebutkan dalam hadis bahwa Abu Talhah adalah seseorang yang paling kaya di Madinah. Ya, benar memang anak-anak, ya. Di antara keutamaan Abu Talhah, dia adalah sahabat yang kaya, memiliki banyak pohon kurma, dan harta terbaiknya adalah taman kurma yang bernama Biruha, ya. Dia punya taman kurma, kebun kurma bernama Biruha yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Suatu saat Rasulullah SAW memasukinya dan minum di telaganya, ya. Dan ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kemudian Abu Talhah, ya, mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguh Allah telah menurunkan ayat itu kepadamu, dan harta yang paling aku cintai adalah taman ini, katanya. Dan aku menyedekahkannya lillahi ta'ala. Aku mengharapkan kebaikannya dari Allah, maka beritahu aku kepada siapa aku akan memberikannya. Lihat, ya. Tidak berpikir lama Abu Talhah begitu mendengar ayat tersebut, ya. Ya, beliau kemudian tergerak hatinya untuk menginfakkan harta terbaiknya. Anak-anak, ya, luar biasa. Maka Rasulullah berkata, sungguh itu adalah harta yang baik, itu adalah harta yang sangat baik, ya, dan aku memerintahkanmu untuk menyedekahkannya kepada kerabat dekatmu, ya. Maka Abu Talhah kemudian melakukannya, ya, memberikan harta tersebut, membagikannya kepada kerabat dan sepupu-sepupunya, ya. Masya Allah anak-anak, ya. Maka seperti biasa di sini ada beberapa tugas yang tidak terlalu, yang sudah kalian tahu, ya. Jadi kalian tulis ulang terjemahan materi di atas, ya. Kemudian murojaah juga pelajaran yang sudah berlalu, ya. Oke. Dengan ini sudah berakhir, ya, pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada siapapun, ya, terlebih lagi orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.